Baik, selamat sore Pak Sumardi, apa kabar? Selamat sore Pak Mas Musa, kabar baik. Baik Pak Sumardi, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi tentunya untuk membahas topik yang menarik juga. Siap. Yaitu tentang pemberhentian seseorang dari JPT. Bolehkah Bapak jelaskan kepada kami dan juga pemirsa yang menonton tentang alasan seseorang diberhentikan dari JPT? Ya, saya kira ini bahan yang menarik, topik menarik hari ini terkait dengan kepentingan tinggi yang seringkali ya kalau di daerah itu diberhentikan oleh kepala daerah ya, baik gubernur, bupati atau wali kota. Ya, jadi sesuai dengan pasal 144 ya di dalam PP 11 tahun 2017 mengenai manajemen PNS itu di sana dikatakan bahwa seorang pimpinan tinggi itu bisa diberhentikan dari jabatan itu ada minimal ada 8. Satu adalah ketika dia itu mengundurkan diri. Nah, ketika dia mengundurkan diri maka dia itu tentu harus diberhentikan dari jabatan pimpinan tingginya karena memang dia secara sukarela mau mundur gitu ya. Itu misalnya, karena orang mundur masa mau dipaksa kan betul mungkin gitu ya. Kemudian nomor 2, ketika dia diberhentikan dari PNS ya, maupun juga misalnya kalau dia diberhentikan ya memang dia harus berhenti dari jabatannya kan begitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika dia diberhentikan sementara dari PNS. Nah, biasanya kalau orang diberhentikan sementara dari PNS itu karena misalnya dia terkena kasus hukum, menurut saya, kemudian dia ditahan, ya, atau dipenjara, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka dia harus diberhentikan sementara dari PNS. Dengan sendirinya juga dia harus berhenti dari jabatan pimpinan tinggi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ketika dia misalnya cuti di luar tanggungan negara. Nah, kalau dia cuti di luar tanggungan negara itu juga harus berhenti dari jabatannya. Itu kewajiban ya, harus. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ketika dia tugas belajar. Misalnya Mas Musa nih tugas belajar ke Australia, ke Amerika, kemana, itu kan pasti waktunya lebih dari 6 bulan ya, misalnya mau belajar ke S2, ke S3 dan sebagainya, maka dia diberhentikan dari jabatannya. Ya, itu penting itu. Kemudian selanjutnya lagi adalah ketika dia misalnya ditugaskan di luar jabatan pimpinan tinggi, misalnya dia diangkat sebagai duta besar. Diangkat sebagai staf khusus, misalnya presiden, staf khusus wakil presiden, atau duta besar khusus untuk WTO dan sebagainya. Nah, itu juga diberhentikan dari JPT. Kemudian berikutnya lagi adalah ketika adanya terjadi penata organisasi ya, atau kalau orang kerennya sekarang kan reorganisasi gitu ya. Nah, penata organisasi misalnya kalau di daerah itu seringkali terjadi misalnya dinas A, dinas B gabung atau merger, maka salah satunya harus diuji kompetensi, Mas Musa. Nah, nanti setelah uji kompetensi itu yang bagus yang mana, ya dia yang akan menjadi kepala dinas atau kepala PD. Jadi dua orang ini diadu Pak? Diadu, tapi melalui uji kompetensi. Siapa nilainya bagus, dia yang dipilih? Kalau dia nilainya bagus, dia yang akan dipilih, diangkat sebagai pimpinan tinggi. Yang tidak dapat, tentunya karena kan kotak jabatannya hilang tuh. Ya, dia dengan sukarela juga harus diberhentikan dari jabatan, karena memang kamarnya atau kotak jabatannya memang nggak ada. Kan begitu ya? Betul sekali. Nah, seperti itu. Nah, kecuali kalau nanti ada expand ya, dia bisa diangkat lagi ya. Dia bisa diangkat lagi ke dalam jabatan yang tinggi. Itu pun kalau ada, kalau jabatan yang masih kosong ya. Kalau nggak ada ya dengan sukarela, senang hati mungkin kebijakan kepala daerah mungkin ditaruh di eselon 3, di eselon 4 dan sebagainya. Nah, seperti itu menurut saya. Nah, itu pemirsa juga harus paham. Jadi ketika terjadi organisasi maka dengan sendirinya memang harus berkurang kotak jabatannya, orang pun akan berkurang. Kemudian berikutnya lagi terakhir adalah ketika memang sudah tidak sesuai dengan persyaratan jabatannya. Misalnya kalau jabatan seorang sekda sekarang dengan adanya kemajuan yang sedemikian rupa, maka diperlukan kompetensi tertentu, maka ketika diuji secara kompetensi nggak bisa lagi, memang itu dengan mau nggak mau juga harus berhenti dari jabatannya. Tapi gini ya Musa, ada lagi Mas Musa selain itu. Jadi ada 3 lagi menurut saya, yaitu ketika terjadi pelanggaran disiplin. Kalau terjadi pelanggaran disiplin dan itu adalah dugaan pelanggarannya adalah berat, maka dia juga harus dibebaskan dari jabatannya. Nah, itu. Kemudian satu lagi juga, ketika seorang pimpinan tinggi itu sudah 5 tahun dalam jabatannya, itu juga harus berhenti, atau misalnya kalau memang kepala daerah mengatakan nggak bisa diperpanjang lagi berdasarkan kompetensi dan kinerja, maka dia juga bisa diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi. Kemudian berikutnya lagi adalah ketika permasalahan kinerja. Ya. Nah, mungkin masalah kinerja kan juga perlu dilihat ya. Betul sekali Bapak. Nah,
Apakah dalam kinerja ini Bapak itu perlu dilakukan evaluasi, apakah dia layak untuk dipertahankan, apakah dia akan diberhentikan seperti itu Bapak? Oh iya, jadi gini Mas Musa, jadi dan para pemirsa semua ya. Jadi begini, ketika kita bicara masalah kinerja maka berlaku apa yang menurut saya itu rumusan 1/6. 1/6. Apa itu Bapak? Nah, 1/6 itu adalah penilaian selama 1 tahun. Ketika penilaian kinerja 1 tahun itu misalnya nilainya jelek, maka diberi kesempatan waktu 6 bulan. Nah, 6 bulan ketika baik, maka dia masih terus bisa lanjut. Gitu ya maksud saya, dan para pemirsa ya. Tetapi ketika dikasih waktu 6 bulan, tidak kunjung baik juga, maka kesempatan ataupun ada medianya yaitu peserta memiliki kebagian melakukan uji kompetensi. Nah, dari hasil uji kompetensi baik kinerja maupun kompetensinya itu ketika jelek, maka dia bisa diberhentikan atau dikasih jabatan eselon 3 atau ke jabatan non eselon, jabatan fungsional kan gitu ya. Sebenarnya istilah eselon ini sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang 5 atau 14 mengenai ASN, tetapi jujur saja sih kita harus pahami di daerah prakteknya ya, karena PP mengenai gaji dan tunjangan ini juga belum terbit, maka masih ada istilah eselon 4A, eselon 4B, 3A, 3B, eselon 2A, eselon 2 itu masih ada, dalam prakteknya masih ada. Walaupun di Undang-Undang 5 mengatakan itu ada istilah jabatan itu adalah jabatan administrasi, ya, ada namanya jabatan pengawas dan administrator, baru jabatan pimpinan tinggi. Nah, ini yang dikenal dalam Undang-Undang 5. Baik Bapak, berarti rumus yang tadi Bapak sampaikan 1/6 ini adalah masa yang baik bagi seseorang itu untuk menunjukkan kinerjanya Bapak, agar tidak diberhentikan ya Bapak. Betul seperti itu. Jadi hati-hati kepada teman-teman JPT atau pimpinan tinggi, kalau kata teman-teman yang di kepala OPD atau eselon 2 ya, atau eselon 1 juga, ketika kinerjanya tidak bagus ya, maka dia diberikan waktu 6 bulan kemudian. Jadi hati-hati juga ya kepada para PPK ya, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, jangan juga pengennya cepet-cepet berhentiin pimpinan tinggi, jangan juga, karena semua ada mekanismenya. Betul bahwa itu kewenangan dari PPK, namun kewenangan itu digunakan untuk ya mengangkat, menginjakkan berhentikan itu tentu sesuai dengan undang-undang, tidak boleh juga sembarangan. Semuanya ada aturannya Bapak ya, tidak asal main memberhentikan seperti itu Bapak ya. Betul. Jadi tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ya begitu ya. Ya, saya kira itu ya. Wow, Bapak terima kasih, menarik dan jelas sekali juga bagi saya begitu Bapak, bahwa di luar dari 8 aturan tadi juga ada plus 3-nya Bapak ya. Plus 3-nya. Itu, Bapak. Jadi itu harus dipahami oleh teman-teman para pejabat di daerah, para PNS di daerah, juga sebetulnya juga untuk PNS pusat juga harus paham mengenai ini, sehingga kita dengan memahami aturan ini kita bisa bertindak secara tepat ya, secara proper gitu ya, kira-kira seperti itu ya menurut saya. Baik. Terima kasih Pak Sumardi untuk penjelasannya yang baik sekali bagi kami. Tentunya ini menambah wawasan kita dan juga sangat bermanfaat bagi kita ke depannya. Baik Pak Sumardi, mungkin ada pesan bagi pemirsa supaya jangan lupa like atau subscribe. Oh iya, memang ini channel khusus ya, disediakan untuk teman-teman. Silahkan belajar bersama-sama dengan kami, channel Sumardi Juki ya. Silahkan subscribe, silahkan like, kalau suka di share juga boleh, nggak masalah. Ini adalah dalam rangka, saya punya tujuan mulia menurut saya ya, menjadikan PNS lebih ngerti, lebih paham mengenai aturan ya, sehingga kita tidak gagal memahami aturan ya. Saya berharap PNS adalah PNS yang hebat, PNS yang oke sebagai aparatur sipil negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumardi. Mengakhiri, jangan lupa like dan subscribe karena kami punya topik-topik menarik yang akan kami hadirkan di episode-episode berikutnya. Terima kasih Musa. Terima kasih Pak Sumardi. Selamat sore Musa ya. Selamat sore Bapak.